mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Deng Iwan dalam Kisah Gelap. Upaya perubahan atau reformasi dari rakyat melalui pemilu 2024 nanti tampaknya dibajak oleh kelompok yang merupakan bagian dari masa lalu. Publik tahu siapa yang dimaksud kelompok pembajak reformasi ini. Mereka menguasai semua kekuatan politik dan ekonomi karena mereka masih kuat bercokol di lingkaran kekuasaan. Ironisnya, PDIP yang dinakodai Megawati Soekarno Putri yang di era perjuangan reformasi menjadi simbol perlawanan rezim Orba yang dianggap otoriter dan syarat KKN, kini PDIP justru terjebak dalam skenario kelompok pembajak reformasi tersebut. Nah, mau tahu seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan dalam video berikut ini. Wacana duet Anies Caimin dalam Pilpres 2024 nanti dinilai publik sebagai klimaks dari kondisi abnormal negeri ini. Bila dicermati dari awal, seluruh partai politik terlihat kesulitan mencari sosok calon presiden dan calon wakil presiden. Karena parpol gagal mencetak kader pemimpin. Faktanya, nyaris semua calon yang disodorkan ke publik adalah figur bermasalah terkait integritas dan kapasitasnya. Sebut saja PDIP yang awalnya menggadang-gadang Puan Maharani sebagai bakal calon presiden. Ternyata oleh publik dianggap tidak memiliki kapasitas. Sehingga PDIP terpaksa mendorong Ganjar Pranowo yang notabene diketahui publik sebagai gubernur gagal dan memiliki track record buruk terkait kasus iktp. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang diusung partainya juga dinilai publik tidak konsisten dan tidak memiliki komitmen kuat. Janji timbul tenggelam bersama rakyat dinilai tak lebih dari slogan kosong. Para pendukungnya saat Pilpres 2019 merasa ditinggalkan Prabowo dan Sandiaga Uno yang bergabung di Kabinet Jokowi. Saat pendukungnya dikriminalisasi, Prabowo dan Sandi nyaris tak bersuara. Belakangan muncul pengakuan Ketua Umum PSI Grace Natali yang mengungkap Prabowo menyesal pernah dekat dengan kelompok Muslim yang notabene dulu adalah pendukungnya. Begitupun dengan Partai Golkar, di mana Erlangga Hartarto sebagai ketua umumnya yang diberi mandat partainya untuk menjadi capres, ternyata dinilai publik tak layak lantaran namanya terseret kasus korupsi ekspor CPO. Sama halnya dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin yang memimpin Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Dinilai publik tak layak karena masa lalunya terkait dengan kasus dugaan suap atau dikenal dengan kasus kardus duren. Sementara Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan tak jauh beda. Ia diketahui publik terseret kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan serta dugaan suap penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung atau Unila. Lantas, bagaimana dengan AHY yang diharapkan Partai Demokrat menjadi capres atau cawapres? Sebagian publik pun menilai minim pengalaman sehingga kapasitasnya diragukan. Sedangkan Nasdem dengan slogan restorasi sama sekali tak punya kader yang disodorkan ke publik sebagai kandidat capres maupun cawapres. Dengan kondisi seperti itu, muncul Anies, sosok independen yang mendapat support oleh publik untuk tampil memimpin karena dinilai memiliki rekam jejak baik dan memiliki kapasitas. Lantaran itu, Nasdem meminang mantan gubernur DKI Jakarta itu untuk dijadikan capres. Meski belakangan Anies sendiri kesulitan mencari pasangan cawapres hingga muncullah wacana duet Anies Caimin. Masalah lain yang dihadapi parpol yakni terbentur oleh regulasi pemilu soal syarat presidensial threshold atau PT 20% bagi partai yang ingin mengusung capres atau cawapres. Menurut pengamat politik yang juga akademisi dari Universitas Nasional atau UNAS Jakarta, Dr. TB Maksa Jafar,
Sebenarnya ketentuan PT 20% itu merugikan parpol. Sebab dengan begitu parpol tidak leluasa untuk mengusung sosok capres dan cawapres yang diinginkannya. Tapi mengapa parpol rela terjebak dalam ketentuan PT 20% itu? Disinilah publik menduga kuat bahwa sesungguhnya ketentuan PT 20% itu tak lebih dari bagian skenario para pemain lama atau penumpang gelap reformasi agar bisa tetap ikut cawe-cawe menentukan siapa presiden, bahkan mengatur semua regulasi negeri ini demi kepentingan kelompok mereka. Sebab sesungguhnya sejak awal reformasi banyak penumpang gelap yang merupakan orang-orang dari masa lalu atau orde baru tetap ada dalam lingkaran elit. Setelah mereka ikut menumbangkan Pak Harto seolah menjadi pahlawan reformasi, kini mereka tampil menguasai seluruh kekuatan politik dan kekuatan modal atau ekonomi. Mereka bahkan mendirikan parpol sekaligus menjadi pebisnis atau dikenal dengan istilah peng-peng atau pengusaha dan penguasa. Mereka lah yang menguasai jaringan modal dan bisnis sekaligus mengatur semua kebijakan rezim berkuasa. Tengok saja semua proyek raksasa bernilai triliunan rupiah tak lepas dari cengkraman para pemain lama. Publik tahu kok siapa yang dimaksud orang-orang lama itu. Mereka para penumpang gelap atau orang-orang dari masa lalu sesungguhnya telah membajak reformasi. Sehingga kehidupan demokrasi yang sehat dan negara tanpa korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN hingga kini mustahil terwujud. Mereka menguasai semua, kekuatan politik dengan mendirikan parpol sekaligus kekuatan ekonomi dengan mendirikan banyak perusahaan. Itulah oligarki, jelas TB Massa. Alhasil, semakin hari perilaku korup para pejabat dan elit parpol semakin parah. Mayoritas tokoh parpol tersandra kasus korupsi. Mereka terjebak dalam pola permainan yang diciptakan oleh para kelompok pembajak reformasi, para pemain lama. Sehingga bak kerbau yang dicucuk hidungnya, mereka hanya bisa manut kepada para kelompok pembajak reformasi ini. Akibatnya, indeks persepsi korupsi Indonesia hingga 2023 terus menurun pada skor 34%. Apalagi setelah KPK yang menjadi amanah reformasi terus dilemahkan. Bahkan kini diusulkan untuk dibubarkan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang telah menjadi Ketua Umum PDIP selama 25 tahun atau hampir menyamai Pak Harto sebagai kingmaker Golkar selama 32 tahun. Begitupun dengan indeks persepsi demokrasi Indonesia sangat memprihatinkan. Data dari freedomhouse.org menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia terus merosot. Tren skor kebebasan di Indonesia terus turun dari 2014 yang sempat menyentuh 65 poin dari skala penilaian 0 hingga 100, kini di 2023 menyentuh skor 58 poin. The Economic Intelligence Unit bahkan menegaskan Indonesia tergolong negara demokrasi cacat atau fluid demokrasi. Negara dalam kelompok cacat ini masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Data tersebut menunjukkan bahwa kualitas demokrasi setelah 25 tahun reformasi ternyata sangat buruk. Ironisnya, PDIP yang dinakodai Megawati Soekarno Putri yang di era reformasi menjadi salah satu simbol perlawanan terhadap rezim Orba yang dianggap otoriter dan Raja KKN, kini PDIP justru terlihat ikut terjebak dengan pola atau skenario para pemain lama yang membajak reformasi. Tak sedikit kader dan elit PDIP yang tersangkut kasus mega skandal korupsi. Dan belakangan, Megawati sendiri mengaku menyarankan Presiden Jokowi untuk membubarkan KPK. Nah, kalau sudah begini, masihkah ada harapan bagi rakyat untuk terjadinya perubahan sesuai amanah reformasi? Tampaknya harapan itu sulit terwujud selama orang-orang dari masa lalu
masih bercokol bahkan ikut cawe-cawe mengatur negeri ini. Lantas, apa dampaknya pada tingkat partisipasi publik di pesta demokrasi atau pemilu 2024 nanti? Akankah tingkat golput semakin tinggi? Wallahu alam bishawab. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.